Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi klien kita kali ini namanya Mas Irwan. Permasalahan Mas Irwan adalah permasalahan dengan istrinya. Istrinya itu sekarang berpenampilan semakin cantik. Jauh berbeda dari sebelumnya di awal-awal mereka menikah. Dan juga istrinya akhir-akhir ini benar-benar sibuk, yo. Bener-bener sibuk? Iya, dan Mas Irwan bilang saking sibuknya istrinya jarang pulang. Aneh kan, walaupun lembur seorang istri tuh harusnya tetap harus pulang kan? Ya memang kewajiban seorang istri itu harusnya melayani suami. Iya, nah ini juga yang memicu Mas Iwan jadi curiga sama istrinya. Ketika penampilannya menjadi lebih cantik, dia jarang pulang, dan juga sikapnya dia dan perlakuannya dia ke Mas Irwan itu udah berbeda. Berubah drastis Berubah kan? drastis, itu dia. Jadi Mas Irwan minta tolong sama kita buat menyadarkan istrinya dan juga mengingatkan, maksudnya ya dia sedih lah karena perubahan itu semua jadi buat istrinya juga jadi berubah makin menjauh dari Mas Irwan. Ya, sekarang kita mau langsung ketemu aja sama Mas Irwan, kita tanya detailnya seperti apa. Kita langsung aja ketemu sama Mas Irwan. Yuk. Nomor 43 berarti masih hidup. Masih buka. Apaan sih Mas? Ada orang ribut-ribut. Mas, Udah kita lurus aja terusin Mas, nggak apa-apa kita lewat aja. Itu Coba bukannya lihat, Irwan ini. ya? Iya kan bener kan? Itu Irwan. Dia ngapain ribut di sini ya? Berhenti depan sini sih Mas. Bang, bentar dulu Bang. Lu apa? Tenang dulu. Ini ada masalah apaan? Ini manusia nggak ngerti ditolong. Ini orang baru bayar 3 juta, dia punya utang 20 juta. Ini nggak ada urusan sama lu berdua ya? Ini bukan urusan apa? Nggak ada ya? Gua urusannya sama dia. Kalau misalkan ada kayak begini diobrolin aja baik-baik, bukannya datang malah nunjuk-nunjuk marah-marah kayak begini di pinggir jalan. Abang nggak malu diliatin orang kayak begini? Dia punya malu nggak? Hah? Udah lama, Gua Pak. tanya. Jadi bang, gue kan punya utang sama dia. Tapi gue udah janji nih mau bayar utang sama dia. Gue udah minta waktu 3 minggu. Kemudian masih nyolot aja. Lu 3 minggu dari kemarin 3 minggu terus lu bilang. Lu ngapain manggil-manggil orang TV kayak begini ya? Hah? Masuk lu apa? Lu nggak bohong? Bang, tenang dulu. Lu diam. Iya, Bang. Iya, udah. Kita ngerti. Cuman begini loh, Bang. Kalau lu punya utang, dia punya utang sama abang diobrolin baik-baik, bukannya kayak gini. Apalagi dia bilang kan 3 minggu. Ya bener lu, apa lagi lu? Hah? Ini pasti debt collector nih. Enggak, tapi masalahnya utangnya tadi gede banget ya, 20 juta loh. Utangnya kok gede banget sih 20 juta? Emang buat apa? Mana? Ya, duitnya kan buat semua untuk bikin baik bini gue jadi cantik. Cuman buat itu aja? Hah? Gimana sih? Oh, jadi lo pinjam sama mereka tadi, itu tuh buat ngemodalin keinginan lo ngubah istri lo begitu penampilannya. Ini Gimana? masalahnya gimana sih? Coba cerita deh. Coba dari Mas Irwan langsung deh, kita pengen dengar. Jadi gini, gue pengen bini gue tuh cantik sama kayak bini teman-teman gue yang lain. Terus? Tapi gue nggak punya duit. Nah, terpaksa gue minjem duit. Ya, oke. Terus? Terus sama si Rizal, Mm-mm. terus ada lagi sama orang lain. Mm-mm. Gue minjem duit untuk bikin cantik bini gue. Mm-mm. Salon, ke mall dia beli baju, terserah dia lah. Termasuk beli emas. Terus? Tapi sekarang masalahnya dia udah cantik, sifatnya berubah, suka ngelawan sama gua, gak nurut sama gua. Kalau gua bilangin nggak mau denger, sekarang dia suka pulang malam, sukanya dia udah nggak mau lagi ngurus enggak pernah masakin gua. Padahal gua udah capek-capek nyari duit, rela-rela sampai ngutang. Lo pengen istri lo tuh cantik, pengen berubah, dan akhirnya setelah istri lo berubah, resikonya ya
ternyata istri lo sekarang kayak begini. Dia memperlakukan lo dibilang gak sopan atau nggak seperti seorang istri ya. Iya. Itu kan harusnya lo udah paham resiko dan dari awal harusnya lo udah obrolin baik-baik sama istri lo. Juga. Yang namanya istri kan harus nurut sama suaminya. Ya kan? Emang benar ya namanya istri harus nurut sama suami. Cuman kan di sini ya kalau menyalahkan istri juga, maksudnya untuk menyalahkan istri lo juga nggak semuanya benar karena di sini ada peran lo. Lo pengen istri lo berubah dan sekarang setelah istri lo berubah, lo juga jadi bingung. Tapi gue pengen tuh dia berubah penampilan jadi cantik aja. Maksudnya sifatnya gue gak suka. Dulu deh bini gue tau nggak, dia tuh nurut sama gue. Mau gue ngomong ini itu apa aja dia nurut. Sekarang dia udah jadi nggak bener. Itu yang pengen gue selidiki, makanya kata Tuan sama Bang sama Mbak mana? Kenapa? Ya udah, Yaudah ntar diangkat aja, dulu Mas. aja, diangkat dulu aja. Dia kan seorang suami, dia pengen istrinya berubah dan setelah istrinya berubah dia kalian melanggar. Itu Nggak dia, siap dengan gue gak resikonya. kesel juga sih sebenarnya dengernya. Iya kan? Gimana Mas? Gimana? Bang, Mbak, yang tadi bini gue telepon nih marah-marah. Tadi sih dia nitip makanan gue lupa. Gue harus antar makanannya. Hah? Oh ya udah gini aja, lu naik motor kan? Ya. Gue bonceng lo aja ya, biar Fatia naik mobil sama tim Sama tim. ngikutin kita aja. Oke. Gak apa-apa kan? Aha. Yaudah yuk. Yaudah. Yaudah gue naik mobil. Yaudah lu ambil motor deh. Iya, iya. Ya, gue tunggu di dekat mobil ya, sini ya mobilnya ya. Apa mungkin dari awal emang nggak diobrolin kayak misalkan perubahan sikap atau apa? Maksudnya gini loh, Fat. Dia kan tadi bilang dia cuma malu karena istrinya nggak bisa berpenampilan. Iya. Nah, maksudnya kalau untuk seorang suami yang baik, kalau istrinya kurang apa-apa itu kan diobrolin baik-baik. Heeh. Terus? Ya nggak? Dan kalaupun memang istrinya ternyata memang mau mendengarkan suami, ya harusnya istrinya juga nggak berubah menjadi seperti ini dong, seperti yang dia bilang tadi, perempuan nggak benar. Permasalahannya sih sebenarnya kayaknya suaminya yang menuntut, tapi ketika istrinya udah berubah banyak, istrinya terlalu nyaman sama keadaan dia sekarang sehingga lupa sama suaminya. Gue kesian sama dua-duanya sih yo. Secara suaminya juga jadi kurang perhatian dan istrinya juga jadi lupa diri ya kan. Enggak, gue sebagai cewek ya yo di sini sebagai yang tahu nih banyak kebutuhan cewek yang harus dibeli kan. Ya masuk akal, makanya kenapa gue masih pengen ngebantuin suaminya sekarang ini. 20 juta sih ya gue rasa masih kurang cukup ya yo. Udah. Agak apa? Ya udah, ya. Beliin tadi makanan. Oh ya udah nggak apa-apa. Yaudah. Yaudah. Yaudah, Oh, Fatia itu naik gua mobil ya, mobil, ha? sama semua ya. Gue Iya. naik motor sama dia nih. Yuk, yuk. Ikutin ya. Jadi, Ayo, jalan ya. Duluan ya. yuk, yuk. Mas, awas jangan sampai ketinggalan mas. Tunggu, yang anehnya ya, dia udah kayak gitu ngorbanin segala macam buat istrinya, tapi dia masih rela loh, cuman untuk nganterin makan doang ke kantor istrinya dan dia buru-buru, benar-benar kelihatan ekspresinya ketakutan gitu. Gimana ya, kasihan sih sebenarnya ngeliat klien kita kali ini tuh kayak dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang imam yang harusnya membimbing, yang harusnya punya apa ya, kuasa lebih di rumah tangga, ini seolah-olah jadi ketakutan. Memang dia dulunya pernah punya salah ya, tapi kan bukan berarti itu bisa jadi alasan dong. Mas Mario sama Mbak tunggu sini aja ya. Tunggu di sini aja. Dia pantau di mobil aja. Gitu. Mas sama Mbak lihat sendiri nih perlakuan istri saya sama saya nih. Ya? Yaudah kalau gitu nanti daripada ketahuan gue tunggu di mobil aja ya. Ya, ya. Gue lihat dari mobilnya. Yaudah. Oke. Bentar ya, Mas ya. Ya. Enggak, dia bilang ini kantornya. Dia nyuruh gue turun kan. Terus gue inisiatif aja masuk mobil. Dia bilang biar kita ngelihat perlakuan istrinya sama dia kayak gimana setelah perubahan sikap. Oh iya, itu langsung nyamperin tuh. Itu istrinya. Astagfirullahaladzim. Ya masa ngantor dandanannya gitu banget ya? Bener sih kalau misalnya suaminya curiga. Udah kan? Udah sekarang kamu pulang. Lagi marah-marahin sih, kan udah dibawa pulang. makanan. Masa meeting tiap hari sih? Aku banyak kerjaan di dalam. Udah sana kamu pulang. Masa kamu nggak ada waktu buat aku sama anak kita? Aku kayak gini gitu kalau sih jangan istrinya. kamu tahu gak? Aku tuh kerja kayak gini tuh gara-gara kamu tahu nggak? Aku hidupin keluarga kamu. Udah gitu aja. Terus dia juga diem aja, gimana istrinya mau berubah dong yo? Tanda dia ngapain? Bentar kita tunggu dulu aja. Dia nggak mungkin lepas sama kita. Dia nggak mungkin lepas sama kita.
Udah. Kayaknya dia yang sembunyi deh. Kita samperin yuk. Turun.